Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Sehat selalu? Semangat selalu? Tuhan menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Apapun keadaan Bapak Ibu dan Saudara saat ini, percayalah Tuhan tidak tinggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Dia ada bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Jangan khawatir. Engkau menyebut, memanggil namanya, pasti dia berjalan bersama dengan engkau. Hari ini biarlah damai sejahtera, sukacita, hikmat Tuhan berikan kepadamu, sehingga apapun yang engkau lakukan, engkau menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, menyampaikan pesan-Mu bagi kami semua. Sampaikanlah Tuhan yang Engkau sampaikan, katakanlah yang Engkau katakan. Telinga kami siap mendengarkan, hati kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bentuklah hati dan pikiran kami menurut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang terkesima dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka terheran-heran dengan berbagai tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama dia mengubah air menjadi anggur. Kemudian ada mujizat-mujizat lain yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Sehingga semakin hari semakin banyak orang yang penasaran, ingin tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya, apa yang dikatakannya. Mereka berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggal mereka. Di tengah-tengah keputusasaan mereka dengan penjajahan Romawi yang mengintai mereka, mereka berusaha ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi setiap umat manusia. Ketika mereka kekurangan, mereka kelaparan, Tuhan Yesus tidak akan tega melihat mereka kelaparan. Hari ini kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan perikop yang diberikan oleh LAI dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai 15, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli waktu, mereka tidak peduli keadaan, bahkan mereka mungkin tidak membawa perbekalan. Tetapi yang mereka inginkan adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka dilihat oleh Tuhan Yesus, mereka sedang kelaparan karena sudah lama mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka. Sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, kita harus memberi mereka makan. Tentu pertanyaan itu pertanyaan yang bingung bagi para muridnya. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan dengan jumlah orang sebanyak ini? Sementara secara finansial keuangan, mungkin mereka tidak mencukupi untuk membeli roti bagi makan sebanyak ini. Tuhan Yesus sebenarnya ingin menguji mereka saja menurut Injil Yohanes. Karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Karena dia tahu tidak mungkin perbendaharaan mereka cukup untuk melakukan itu. Tetapi dia ingin melihat iman mereka dan kepercayaan mereka. Itu sebabnya beberapa di antara mereka berkata, suruhlah mereka pulang. Selesai. Memang gampang sekali. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ini yang menarik. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, ia ingin menyampaikan kepada mereka, kamu harus menjadi berkat bagi mereka. Kemudian seorang murid yang bernama Filipus berkata kepada mereka, kita punya ada 2 ekor ikan kecil dan 5 potong roti yang dibawa oleh anak kecil. Apakah tapi itu rasanya nggak cukup juga untuk orang sebanyak ini? Tuhan Yesus kemudian berkata, bawa kemari. Bawa kemari. Anak itu kemudian membawa roti yang dimakannya, mungkin untuk perbekalannya. Tetapi kita belajar dari anak itu mau menjadi berkat. Dia tidak peduli nanti dia akan dapat atau tidak. Dia tidak peduli. Karena dia belum tahu apakah akan terjadi apa terhadap roti dan ikannya yang dia bawa. Tetapi lihatlah anak ini. Dia ingin menjadi berkat. Tunggunya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada muridnya bahwa mereka harus menjadi berkat seperti anak itu. Coba saudara perhatikan. Ketika anak itu menyerahkan itu dengan keikhlasannya, apa yang dimilikinya menjadi berkat luar biasa. Mencukupkan makan lebih daripada 5.000 orang laki-laki. Belum lagi dengan sisanya ada 12 baku. Menunjukkan
bahwa ketika orang memberi dengan keikhlasan, ada berkat di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita dalam renungan kita pagi ini? Lihatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, engkau dipanggil untuk menjadi berkat loh. Engkau dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia loh. Engkau dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini, jadikanlah itu sebagai berkat. Apapun juga, jangan nunggu, oh Tuhan, saya belum punya banyak untuk jadi berkat, saya belum pintar untuk menjadi berkat. Tetapi apa yang engkau miliki saat ini, jadilah berkat. Engkau bisa berdoakan orang di sekitarmu, engkau mendoakan jemaat, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan gereja, itu sudah menjadi berkat. Ketika engkau melakukan itu, engkau sudah menjadi berkat. Yang terpenting bagi hidup kita menjadi berkat, itu yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Semangat hari ini kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan turun atas kami. Ketika kami mau menjadi berkat, merelakan hidup kami menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Kayen dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hari Senin ini kami mengawali minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus dan penyerahan kami kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami, menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati, semangat pagi.